Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah subuh rahimakumullah. Subuh yang mubarakah ini, tema kita atau kajian kita ada pada surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-83. Di dalam ayat yang ke-83 surah Al-Anbiya itu dicantumkan atau disebutkan tentang doa Nabi Ayyub alaihissalam. Sedikit prolog tentang Nabi Ayyub. Ini seorang nabi yang jarang disebutkan. Beliau ini adalah cicit dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, kita tahu bahwa Nabi Ishak itu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak ini punya beberapa orang putra. Yang sering kita dengarkan itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nanti menurun ke Nabi Yusuf dan seterusnya. Tapi beliau punya putra juga namanya Yesu atau Yesua. Nah, dari sinilah kemudian keturunan Yesua ini lahir Nabi Ayyub alaihissalam. Ibunya itu adalah putri dari Nabi Lut. Nah, jadi ini masih satu lingkaran garis keturunan keluarga para nabi min zurriyati Ibrahim. Istri beliau namanya Rahmah. Ini mirip-mirip dengan nama orang Indonesia. Ini Rahmah ini adalah cicit dari Nabi Yusuf alaihissalam. Cicit dari Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sedikit tentang Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini di dalam hadis Nabi itu disebutkan sebagai Sayyidus Sabirin. Nah, jadi penghulu orang-orang yang ahli sabar. Orang-orang yang pakar di dalam kesabaran, ya, karena kesabaran itu butuh ilmu tersendiri, ya, butuh kepakaran tersendiri, bukan orang bisa bersabar. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwa nanti di hari kiamat itu Nabi Ayyub alaihissalam ini akan membawa panji-panjinya sendiri. Jadi ada panji-panji as-sabirin, di mana semua orang-orang yang ahli sabar itu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat itu akan berdiri di bawah panji-panji ini. Nah, kenapa kemudian Nabi Ayyub alaihissalam disebut sebagai penghulunya orang-orang sabar? Ini terkait dengan ketabahan beliau, baik sangka beliau, ya, di dalam menghadapi musibah yang datang silih berganti selama berpuluh-puluh tahun. Kita sebutkan sebelum kita sampai ke doanya. Itu doanya singkat saja. Nabi Ayyub alaihissalam, beliau pada awalnya ini adalah orang yang kaya raya. Itu disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya. Semua aset-aset, ya, kekayaan itu beliau miliki. Mulai dari binatang ternak yang banyak sekali sampai kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur yang luas. Kemudian rumah yang megah,
keturunan banyak. Beliau punya putra-putri itu ada 12 orang. Dan beliau dalam berdakwah ini modelnya itu unik. Nah, jadi kalau bahasa hari ini, beliau itu suka bagi-bagi. Beliau suka bikin acara makan-makan, kemudian undang orang makan. Kemudian orang pulang itu diberikan bingkisan. Kami didakwah. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan Nabi Ayub alaihissalam dalam berdakwah ini tidak pernah mengalami konflik. Nah, kita sering mendengarkan bagaimana Nabi Nuh berdakwah. Penuh dengan intrik, penuh dengan konflik. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Ya, mujahadah betul. Nabi Ayub ini tidak. Nah, kenapa? Karena itu tadi, modelnya beliau ini bagi-bagi. Nah, hartanya banyak. Sampai kemudian tibalah masa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita yang datang kemudian belakangan ini melalui hamba yang dicintainya ini, Ayub alaihissalam. Mulailah musibah itu datang diawali dengan secara tiba-tiba, semuanya secara tiba-tiba. Tiba-tiba binatang-binatang ternak beliau, domba, kambing, unta yang berjumlah ribuan ini mati di hari yang sama. Mati saja begitu. Habis. Tidak ada tersisa. Satu ekor pun tidak ada. Hari kedua, semua kebun-kebun beliau, kebun kurma, kebun anggur terbakar. Habis semuanya, habis. Satu hari itu habis semua, tidak ada yang tersisa. Nah, besoknya rumah beliau itu tiba-tiba runtuh. Ya, jadi rumah beliau ambruk dan ke-12 putra-putrinya ada di dalam situ. Jadi di hari yang sama rumahnya ambruk dan putra-putrinya meninggal semua. Bayangkan itu 3 hari saja ini Pak. 3 hari. Hari pertama semua binatang ternak mati, hari kedua semua kebun terbakar habis, hari ketiga rumah hancur dan anak-anaknya 12 orang tuh tertimbun semua di dalamnya. Itu 3 hari habis semua, tidak ada yang tersisa. Kita tidak banyak musibah yang kita dengarkan, tapi yang seperti ini mungkin ya tidak pernah ya menimpa satu orang dalam waktu yang ya. Lalu apa yang terjadi? Beliau kemudian mengalami sakit. Dan sakitnya ini mungkin kita juga belum pernah melihat sakit seperti itu, karena digambarkan bahwa beliau punya kulit itu pada awalnya mengelupas. Kulitnya mengelupas. Lalu kemudian bertambah parah, itu dagingnya itu, apa istilahnya ini, jatuh gitu. Dagingnya jatuh. Daging-daging jatuh. Sampai kelihatan tulang-tulang beliau itu. Sampai kelihatan tulang-tulang beliau. Dimakan ulat. Nah, sehingga beliau dikucilkan. Nah, tidak boleh lagi tinggal di, kita bisa bayangkan orang yang pada awalnya ini kalau bahasa kita itu crazy rich, tapi dermawan. Tapi karena penyakitnya ini kemudian beliau dikucilkan. Hanya istrinya ya, yang katakanlah setia melayani beliau. Semua orang menjauh. Tapi selama itu, dan ini disebutkan dalam Qasasul Anbiya, penyakit beliau ini berlangsung antara 18 sampai 20 tahun, seperti itu. Dan selama itu kemudian istrinya lah yang katakanlah mengusahakan, mencari nafkah, bekerja kepada orang, menjadi pembantu, mencucikan pakaian, memasakkan, sampai ada momen yang paling kritis lah. Sampai istrinya ini memotong rambutnya untuk dijual, lalu ditukarkan dengan makanan.
Seperti itu, Pak. Tapi selama itu Nabi Ayub ini tidak pernah berdoa kepada Allah untuk disembuhkan penyakit, tidak pernah. Berpuluh-puluh tahun, 18 tahun atau 20 tahun, tidak pernah beliau berdoa ya Allah sembuh, tidak pernah. Tidak pernah beliau mengeluh. Ya dinikmati saja. Sampai suatu ketika, bahkan istrinya ini pernah mengatakan, wahai suamiku, kamu ini seorang nabi. Sepanjang pengetahuan saya punya kakek ini nabi, saya punya paman ini nabi. Semuanya kalau berdoa kepada Allah itu dikabulkan. Kenapa kamu tidak mau berdoa kepada Allah supaya penyakitmu itu disembuhkan? Apa yang beliau katakan? Saya ini malu berdoa kepada Allah minta sembuh. Kenapa? Karena saya sehat itu 40 tahun. Sekarang saya sakit ini baru 18 tahun. Jadi masih lebih lama masa saya diberikan kesehatan daripada sakit. Masa baru 18 tahun sudah? Saya malu. Nah, sampai kemudian ada satu momen dalam sakit beliau itu ketika ulat-ulat yang menggerogoti kulit dan dagingnya itu kemudian mulai memakan lidah dan jantungnya. Nah, jadi lidahnya ini mulai digerogoti, jantungnya ini mulai digerogoti. Nah, disitulah kemudian beliau merasa masyghul. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena lisan itu adalah alat yang beliau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jantungnya itu adalah degupan-degupan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau merasa bahwa kalau lisanku ini dimakan ulat, kalau jantungku ini digerogoti ulat, maka bagaimana saya bisa berhubungan dengan penciptaku? Ibadahku pasti terganggu. Ibadahku pasti terganggu. Ketika itulah kemudian beliau baru merasa, ini saya perlu berdoa ini. Saya perlu berdoa. Disinilah kemudian doanya ini diabadikan di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 itu. Apa yang beliau katakan? Rabbi, ya Allah Tuhanku, anni massaniyad dur. Saya ini terancam bahaya besar. Saya ini terancam bahaya besar. Wa anta arhamur rahimin. Meskipun demikian, saya mengetahui bahwa apa yang saya alami selama ini semua itu adalah bentuk dari kasih sayangmu kepadaku. Doanya seperti itu saja, Pak. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Coba kita bayangkan. Ya. Mulai dari matinya binatang ternaknya semua, terbakar lahan perkebunan pertanian semua, istananya runtuh, anak-anaknya meninggal semua, sakit selama puluhan tahun. Doanya pendek saja. Ini kalau kita ini pasti curhatnya panjang. Tapi Nabi Ayub doanya pendek. Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahim. Jadi semua itu ya Allah, semua itu apa yang engkau timpakan kepadaku ini, itu aku terima semua. Kamu ambil binatang ternak itu, aku terima. Pertanianku hancur, aku terima. Rumahku runtuh, anak-anakku terkubur di dalamnya, aku ikhlas. Kamu berikan aku penyakit berpuluh-puluh tahun, aku rela. Tidak pernah aku tengadahkan tangan berdoa kepadamu. Tapi ketika lisanku mau dimakan ulat, aku tidak bisa berzikir. Kalau lidahku dimakan ulat, aku tidak berzikir. Bagaimana aku mau menyebut namamu kalau lisanku dimakan ulat? Kalau jantungku ini kemudian dimakan ulat, bagaimana kemudian detak-detaknya bisa mengingatkan aku kepadamu? Itulah yang disebut oleh Nabi Ayub sebagai bahaya besar yang mengancam. Jadi yang beliau rasakan sebagai bahaya besar itu bukan hancurnya asetnya, bukan rusaknya, bukan meninggalnya, bukan itu biasa saja. Ya, itu semua Allah kasih.
Allah mau ngambil dengan cara bagaimana, ya sudah, mau bagaimana. Nah, jadi yang beliau sebut sebagai bahaya besar itu adalah ketika perangkat-perangkat atau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu terancam. Saya tidak bisa berzikir kalau lidahku dimakan ulat ini. Ya, kalau jantungku ini dimakan, bagaimana saya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barulah kemudian beliau berdoa. Nah, lalu di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya itu memerintahkan kepada Ayub untuk menghentakkan kakinya di tanah. Ya, ternyata obatnya itu dekat saja. Ya, ada di bawah kaki. Hentakkan kakimu di tanah. Begitu kaki dihentakkan ke tanah, memancar air keluar. Allah mengatakan minum airnya, mandi dengan air itu. Nah, lalu kemudian Nabi Ayub alaihissalam meminum dari air itu, kemudian mandi dengan air itu. Seketika itu juga kemudian Allah memulihkan keadaannya. Fisiknya bertambah bagus, wajahnya bertambah ganteng. Kemudian Allah kembalikan semua harta kekayaannya itu berlipat-lipat ganda. Anaknya juga kemudian keturunannya berlipat-lipat ganda. Sampai 80 putra-putri beliau. Ya. Jadi apa pelajaran yang kita ambil dari doa ini? Ada seorang ulama Turki namanya Badi'uz Zaman, Said Nursi. Nah, beliau ada komentar yang bagus, sangat bagus tentang kisah ini. Beliau mengatakan seperti ini. Penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, seperti apapun parahnya, itu hanya membahayakan dunianya yang sebentar. Membahayakan dunianya yang sebentar. Jadi separah apapun sakit itu, kalau mati ya sudah sembuh, sebentar saja. Nah, jadi penyakit fisik. Tapi penyakit yang diderita oleh manusia modern sekarang ini, ya fisiknya bagus-bagus, sehat, wajah glowing-glowing, badan segar-segar. Tapi hatinya ini dipenuhi belatung, busuk. Penyakit modern. Jadi beliau mengatakan begini, seandainya kondisi kita itu dibalik, ya, Nabi Ayub itu zahirnya secara fisik hancur, dimakan ulat. Nah, tapi kita tahu bahwa batinnya itu sangat sehat. Kita boleh perhatikan. Jadi spiritualnya ini sangat sehat. Ya, bagaimana beliau merasa tidak terganggu dengan semua musibah-musibah yang datang itu. Nanti terganggu ketika beliau merasa bahwa ibadahnya ini terancam. Ini kan terbalik keadaan kita. Jadi Said Nursi mengatakan seandainya kondisi kita itu, seandainya batin kita itu dibalik, ya, maksudnya dibalik itu ditaruh di luar. Ya, kemudian fisik kita ini ditaruh di dalam. Maka mungkin kondisi kita itu lebih mengerikan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Seandainya dibalik, yang batin ditampakkan, yang zahir disembunyikan. Kalau Nabi Ayub ini kan, yang zahir ini kan diperlihatkan, Pak ya, yang zahir diperlihatkan, yang batin disembunyikan. Tapi seandainya dibalik keadaan kita, yang aspek batiniah kita ini yang ditaruh di luar, kelihatan aslinya, maka kita mungkin akan terkaget-kaget. Oh ternyata tuh saya sakitnya separah ini rupanya. Kita tidak tahu. Coba kita bayangkan di bulan Ramadan ini ada beberapa orang bupati yang OTT korupsi, Pak. Ramadan. Bukan satu, banyak. Kalau kita melihat fisiknya semuanya kinclong-kinclong, glowing-glowing, fisiknya. Tapi Said Nursi mengatakan yang berbahaya itu penyakit batin itu. Penyakit yang disebabkan karena dosa. Jadi penyakit, dosa yang tidak ditobati itu akan menjadi luka di dalam batin. Ya, dan kalau tidak ditobati itu kan menjadi penyakit kronis. Nah, ini salah satu hikmah itu disebutkan. Maka doa ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, oleh para ulama kita dikatakan betul bahwa ketika kita mengalami musibah secara fisik, apakah harta,
ataukah penyakit, sangat bagus kita mengamalkan doa ini. Tapi lebih penting daripada itu adalah ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengancam ibadah kita. Ya, ada sesuatu yang mengancam ibadah kita, mengancam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh umpama, untuk sederhana saja ini. Kalau kita sudah istiqomah berjamaah, ya, kemudian kita di pasar umpama ini, sudah azan Jumat lagi, sudah azan Jumat, pembeli datang banyak, ya, pembeli datang banyak. Lalu kemudian hati kita ini mulai merasa tidak nyaman. Ya, di satu sisi ini pembeli banyak, barusan hari ini banyak sekali pembeli, kemarin tidak ada. Pas azan Jumat itu baru datang semua. Ya. Tapi di sisi yang lain kita, oh, ini saya dipanggil ini. Maka ketika itulah doa ini, ya Allah, anni mastaniyad durr, saya ini sedang diancam bahaya besar ini. Wa anta arhamur rahimin. Nah, engkau adalah zat yang maha penyayang di antara penyayang itu. Insya Allah kita kan dimudahkan untuk kemudian memilih, tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau ke masjid dulu. Kalau nanti sepulang saya, bapak-bapak, ibu-ibu masih ada di sini, kita lanjutkan transaksi. Tapi kalau tidak, ya seperti itu. Ini diberikan kemudahan. Saya sendiri ya pernah bertemu dengan orang yang mengamalkan doa ini. Nah, beliau ini di Surabaya. Saya punya teman, punya bapaknya sopir taksi. Jadi beliau ini bawa taksi di Surabaya. Itu kalau tiba waktu sholat, beliau izin sama, kalau lagi bawa penumpang, beliau izin sama penumpangnya, Pak, Bu, mohon izin, ini waktu sholat sudah tiba, saya mau mampir dulu untuk sholat. Kalau ibu mau menunggu atau bapak mau menunggu, saya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saya carikan taksi yang lain. Nah, yang ini tidak usah dibayar. Ya, itu cerita itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, katanya beliau dimudahkan itu karena mengamalkan doa ini. Jadi setiap kali itu godaan dunia itu datang untuk menghalangi akhiratnya itu, beliau selalu teringat dengan doanya Nabi Ayub ini. Rabbi anni mastaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ketika itu beliau mengatakan bahwa tiba-tiba pertentangan batin ini kemudian menjadi hilang, bersih seketika. Itu tidak ada, mantap, enggak, saya sholat. Seperti itu, Pak. Ya. Dan saya ingin tambah sedikit, ingin kisahkan. Bapak ini, ya, karena saya berteman akrab dengan anaknya. Ketika bapaknya ini sakit di Surabaya, di rumah sakit, sampai kemudian beliau meninggal, saya ikut menjaga. Nah, jadi saya ingin ceritakan saat-saat terakhir beliau. Waktu itu ya sudah tengah malam, beliau kritis di ICU. Nah, dokter mengatakan ini sudah tinggal menunggu waktu saja. Karena semua indikator sudah turun semua, tekanan darah sudah tanda-tanda kematian sudah datang. Nah, ketika itu saya sama dokter, sama teman saya di dekat beliau. Saya bantu-bantu membaca Yasin. Nah, teman saya ini baca Ar-Ra'd, anaknya. Nah, ketika azan subuh, kedengaran sampai di kamar rumah sakit itu. Tiba-tiba semua indikator yang tadi turun ini, tekanan darah apa semua turun, tiba-tiba naik semua, naik. Ketika azan naik semua. Seakan-akan darah beliau itu merespon azan ini. Naik semua, sampai dokter sendiri heran, kok saya katanya itu baru kali ini, ya, mendapatkan kasus seperti ini. Tiba-tiba semuanya naik normal, semuanya normal ketika azan, dan itu terus berlangsung sampai kemudian beberapa menit setelah azan kembali turun dan meninggal.
Jadi ini artinya apa? Ini tentu di dalam kehidupan kita ini kita sering berada di dalam posisi yang dilematis, pilihan antara kita ke masjid kah, atau antara kita teruskan transaksi ini kah, atau kita sholat dulu dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian kita itu merasa berat, merasa dilematis, maka hilangkanlah dilema kita itu dengan mengamalkan doa Nabi Ayub alaihissalam ini. Rabb anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya. Karena ini kemudian akan memberikan kita sabat bahwa yang kita prioritaskan itu adalah bahaya yang bisa mengancam akhirat kita. Nah, kita kesampingkan bahaya yang bisa mengancam dunia kita ini. Ya, jangan kita mengatakan besok kan masih ada, nanti kan masih ada, tidak. Barangkali itu adalah kesempatan terakhir. Kita tidak tahu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan doa yang singkat ini. Al-Anbiya ayat 83. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.